Di tahun 1985, dua orang pendaki asal Inggris bernama Joe Simpson dan Simon Yates berencana melakukan puncak Gunung Shula Grande, gunung setinggi 21.000 kaki yang belum pernah ditaklukkan oleh siapapun, berada di negara Peru. Setelah berjalan selama 2 hari, akhirnya mereka sampai di pegunungan Alpine. Karena keledai yang membawa barang mereka tak bisa pergi lebih jauh lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat camp di tempat tersebut. Meskipun tempat itu berjarak kurang lebih 8 km dari kaki Gunung Shula Grande. Saat ini mereka telah bertambah personel, yaitu Richard yang merupakan seorang petualang. Namun ia sama sekali tak mengerti tentang pendakian, jadi dia memutuskan untuk tidak ikut mendaki gunung dan akan tinggal di camp untuk menjaga barang mereka. Keesokan harinya, Simon dan Joe memulai pendakian dengan persiapan dan perlengkapan yang memadai. Nampak sejauh ini perjalanan menyenangkan bagi mereka, meski melalui medan yang berat dan curam tentunya. Terlihat Joe dan Simon mengikatkan tali satu sama lain yang kurang lebih panjangnya 25 meteran. Dengan tujuan jika salah satu dari mereka mengalami kelelahan, cedera, ataupun kecelakaan, maka yang satunya akan mengetahuinya. Namun hal itu bisa juga menjadi bumerang jika mengalami kecelakaan dan rekannya tak mampu menahan beban tubuh seseorang yang terjatuh. Start doing it. It's brilliant. I love the actual movement of climbing. Sampailah mereka di ketinggian 1.000 kaki, di mana bebatuan diselimuti es tipis serta jalur yang vertikal. Terlihat di sini mereka cukup kesulitan melaluinya, namun dengan skill dan pengalaman yang mereka miliki, tak terlalu sulit bagi mereka untuk melalui jalur tersebut. Nampak hari semakin gelap, kemudian mereka memutuskan untuk menggali bagian es yang tipis yang menyerupai goa untuk tempat mereka beristirahat dan menghangatkan tubuh. We were very pleased at the end of that first day. We had done a lot of it, 4 or 5 liters a day. And Keesokan harinya, sebelum melanjutkan perjalanan, mereka menyempatkan merebus salju untuk membuat air. Dan hal itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk mendapatkan beberapa cangkir air saja. Sedangkan persediaan gas mereka terbatas, jadi sebisa mungkin mereka harus mengirit untuk minum. a lot of risk in our lives normally now. Kali ini mereka masih melalui jalur yang sama seperti kemarin, yaitu bebatuan yang vertikal dan diselimuti es yang tipis. Tapi di atas ketinggian seperti itu, jika melakukan kesalahan sedikit saja pasti fatal akibatnya. Terlihat badai salju mulai mengganggu perjalanan Joe dan Simon. Itu membuat pakaian mereka semakin berat karena salju yang menempel di bagian luar pakaian mulai membeku karena cuaca yang ekstrim. On the outside of the clothing, it would then freeze on. It was physically very, very tiring. Esok paginya atau hari kedua, cuaca nampak sangatlah cerah, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas jalur yang telah dilalui mereka semalam. Kali ini perjalanan nampak mulus tanpa ada masalah sedikit pun. Tepat jam 2 siang, akhirnya mereka mencapai puncak Shula Grande, dan mereka adalah orang pertama yang menginjakan kakinya di puncak gunung tersebut. Sebab sebelum-sebelumnya banyak pendaki yang mencoba mendaki gunung itu, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Dan pendakian yang dilakukan oleh Joe dan Simon ini tergolong sangatlah cepat, yaitu hanya dalam waktu 2 hari 2 malam saja. Hanya beberapa menit saja mereka di puncak. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk turun. Namun kali ini mereka akan melewati jalur yang berbeda dengan jalur yang mereka lewati untuk naik. Simon mengatakan mereka akan melewati jalur ke utara. Menurutnya itu akan memudahkan perjalanan mereka. Setelah kurang lebih berjalan selama 1,5 jam, nampak awan hitam besar datang menyelimuti gunung itu, sehingga mengganggu pandangan mereka untuk melihat jalur yang harus dilalui.